Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama saya Nita di Cerita Nita. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang lagi banyak diperbincangkan orang, dan cerita ini adalah sebuah isu antara dua negara yang sedang terjadi konflik. Nah, apalagi kalau bukan negara Rusia dan Ukraina. Kali ini Cerita Nita akan mencoba merangkum cerita ini ke dalam sebuah cerita ya guys. Oke, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Oke, konflik Rusia dan Ukraina pecah pada saat Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin melakukan invasi ke wilayah Ukraina pada Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Diberitakan oleh Kompas.com, Putin menyebut invasi dilakukan karena pihaknya tidak memiliki pilihan selain mempertahankan diri dari ancaman Ukraina modern. Rusia tidak bisa merasa aman, berkembang, dan eksis dengan ancaman konstan yang berasal dari wilayah Ukraina modern, ujarnya dalam pidato yang disiarkan dalam televisi pemerintah Rusia. Nah, sejarah konflik Rusia versus Ukraina dilansir dari Al Jazeera sekitar 1200 tahun lalu. Rusia, Ukraina, dan Belarusia lahir di tepi sungai Dnieper di Kievan Rus, sebuah negara adidaya pada abad pertengahan yang luasnya mencakup besar wilayah Eropa Timur. Meski dari tanah yang sama, Rusia dan Ukraina memiliki perbedaan yang menonjol, mulai dari bahasa, sejarah, dan kehidupan politiknya. Namun, Putin berulang kali mengklaim jika keduanya adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Sementara Ukraina berulang kali membantah klaim tersebut. Sebenarnya, konflik antara Rusia dan Ukraina itu sudah berlangsung cukup lama, yaitu dimulai dari keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Nah, pada saat itu adalah faktor awal suasana memanas. Pemimpin Uni Soviet kala itu, Mikhail Gorbachev, mengundurkan diri pada tanggal 25 Desember tahun 1991. Pengunduran dirinya ini sekaligus tanda keruntuhan Uni Soviet. Sebelum pengunduran Gorbachev, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1991, 90% warga Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Presiden Ukraina, Belarusia, dan Rusia pun bertemu untuk secara resmi membubarkan Uni Soviet, sesuai aturan yang tertulis dalam konstitusi Uni Soviet. Dan Rusia pun bertemu untuk secara resmi membubarkan Uni Soviet. Sesuai aturan yang tertulis dalam konstitusi Uni Soviet, dengan demikian Ukraina merdeka secara de jure, yaitu berdasarkan hukum, dan diakui oleh komunitas internasional. Setelah Ukraina merdeka, hubungannya dengan Rusia mulai memanas saat Viktor Yushchenko terpilih sebagai presiden Ukraina pada tahun 2005. Selama periode kepemimpinan Yushchenko, Ukraina cenderung mendekat ke Uni Eropa ketimbang Rusia. Hal inilah yang kian memanaskan hubungan keduanya. Hubungan keduanya lumayan mereda saat pemilihan umum pada tahun 2010, yaitu Viktor Yanukovych terpilih menjadi presiden Ukraina pada saat itu. Yanukovych adalah seseorang yang didukung oleh Rusia dan menginginkan Ukraina lebih dekat dengan Moskwa. Moskwa adalah ibu kota Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan operasi militer skala penuh di Ukraina pada Kamis pagi, memberitahu pasukan Ukraina untuk meletakkan senjata mereka dan memperingatkan setiap pasukan yang mengganggu akan menghadapi konsekuensinya. Wow, sebuah ancaman yang sangat besar antara dua negara ini. Nah, setelah itu Ukraina dilanda krisis dengan merebaknya protes di ibu kota Kiev
pada bulan November tahun 2013. Kala itu massa menentang keputusan Yanukovych yang menolak kesepakatan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan Yanukovych cenderung dekat dengan Rusia. Inilah yang menjadikan ia menolak integrasi ekonomi di Uni Eropa. Setelah tindakan keras oleh pasukan keamanan, masa unjuk rasa justru bertambah dan konflik pun semakin meningkat. Puncaknya adalah pada bulan Februari tahun 2014, saat parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovych dari jabatannya. Pelengseran Yanukovych ini menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina. Pemerintahan terbagi menjadi dua kubu, yakni pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Pendukung Uni Eropa berasal dari masyarakat dan politisi Ukraina daratan, sedangkan pendukung Rusia berasal dari masyarakat dan politikus Crimea, sebuah semenanjung di kawasan Laut Hitam. Konflik antara Ukraina dan Rusia pun mulai mereda, yakni sejak bulan Februari tahun 2015, Rusia dan Ukraina telah berusaha untuk menghentikan kekerasan melalui perjanjian Minsk dengan Perancis dan Jerman sebagai penengah. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk gencatan senjata, penarikan persenjataan berat, serta kontrol penuh pemerintah Ukraina di seluruh zona konflik. Namun, upaya damai ini pun gagal dan konflik bersenjata di Donbas masih terus berlangsung hingga saat ini. Konflik Rusia versus Ukraina yang terjadi saat ini juga disebabkan oleh keinginan Ukraina untuk bergabung di NATO, yaitu North Atlantic Treaty Organization, sebuah organisasi yang dibawahi oleh Amerika. Kemudian keinginan Ukraina tersebut semakin memicu ketegangan antar keduanya. NATO sendiri adalah organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Beberapa negara bekas Uni Soviet juga menjadi bagian dari NATO, seperti Lithuania, Estonia, dan Latvia. Konflik kedua negara ini kian memanas saat Senin pada tanggal 21 Februari tahun 2022 kemarin, Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Hal tersebut Putin sampaikan melalui pidato di televisi yang dikelola oleh pemerintah Rusia. Saya percaya perlu mengambil keputusan yang sudah lama tertunda untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, kata Putin dalam deklarasinya di televisi tersebut. Putin melanjutkan dalam pidatonya bahwa Barat telah meludahi masalah keamanan Rusia selama bertahun-tahun dengan memindahkan NATO ke timur serta menempatkan infrastruktur militer lebih dekat ke perbatasan Rusia. Hingga puncaknya, Putin pun menyerukan invasi ke wilayah Ukraina pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 kemarin. Ya, itu tadi sejarah singkat tentang konflik antara Rusia dan Ukraina yang kian memanas pada saat ini. Berita ini juga menjadi trending topik yang diperbincangkan banyak orang di seluruh dunia. Nah, jadi bagaimana dengan kabar WNI yang berada di Ukraina? Apakah mereka baik-baik saja? Kementerian Luar Negeri mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Ukraina untuk berkumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kiev. Peringatan ini dilakukan karena meningkatnya eskalasi konflik Ukraina menyusul pernyataan operasi militer oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dari data yang dilaporkan KBRI Kiev, jumlah WNI di Ukraina adalah sebanyak 138 orang, yang sebagian besar berdomisili di Kiev. Di perbatasan ada 1 WNI yang tinggal di Donetsk, 2 orang di Luhansk, dan 5 orang di Kharkiv. Saat ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan di KBRI Kiev sudah membuat rencana darurat bagi warga negara Indonesia jika situasi di Ukraina memburuk.
Kementerian Luar Negeri RI juga telah menyusun rencana kontingensi sebagai antisipasi yang memuat 3 tahap, yakni status darurat 3, 2, dan 1. Sejauh ini prioritas Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI adalah memastikan jika WNI selamat dan berkumpul terlebih dahulu di Kiev. Hingga kini belum ada rencana pemulangan WNI ke tanah air. KBRI di Kiev menginformasikan bahwa 138 WNI yang berada di Ukraina masih dalam kondisi baik dan sehat. Mereka juga saling terhubung dengan grup percakapan. Oke guys, semoga aja konflik antar kedua negara ini segera mereda, karena kalau kita ngomongin tentang perang, pasti akan ada korban yang berjatuhan. Dan yang paling penting, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Oke, semoga mereka semua warga negara Indonesia yang berada di Ukraina dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semua. Kita semua juga mendoakan semoga keadaan ini cepat membaik dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sampai di sini dulu cerita Nita. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di komentar di bawah ini. Kalian juga boleh like, share, dan subscribe channel ini. Bagikan ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu tentang cerita Nita, karena di cerita Nita kita akan bahas banyak soal ilmu pengetahuan, sejarah, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Oke, see you next video.